Baik, apakah tadi terdengar suara videonya dari Pak Andri? Suaranya nggak Bu, keluar. videonya tadi nggak terdengar ya, Bu? Oh, nggak ada suaranya. Coba sebentar saya ulang ya. Oke, saya ulangi dulu ya. Maaf tadi soundnya belum disambungkan ternyata. Para siswa dan siswi SMA Polisi Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Polisi Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Polisi Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Baik, apa tadi sudah terdengar ya, Mas Andri, videonya? Sudah Bu. Oke. Baik, sebelum mulai sesi penjelasan dari Universitas Multimedia Nusantara, perkenalkan terlebih dahulu saya Ibu Anggi, mungkin Bapak Ibu orang tua murid yang kelas 12 belum mengetahui, saya Ibu Anggi, saya guru BK, tim BK yang menangani nanti teman-teman dari kelas 11. Salam kenal dan selamat siang. Selamat bergabung di Virtual Education Fair SMA Polisi Gonzaga tahun 2020. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Andri. Silakan Mas, nanti mungkin sampai jam 2:30 ya. Silakan diatur untuk sesi tanya jawab juga nanti, silakan. Akan saya bantu pandu. Baik, siap, thank you Bu Anggi. Selamat siang Pak Tri, Bu Anggi, dan Bapak Ibu orang tua murid dan teman-teman Gonzaga. Berarti sekarang Gons angkatan berapa ya? Kalau boleh tahu ya ini ya. Yang kelas 3-nya Gons angkatan yang berapa? Kelas 3 angkatan 32 nih, Mas Andri. 32. Iya. 32 ya.
Berarti betul. kita beda 10 tahun. Wah. Kita beda 10 tahun. Saya Gons angkatan 22. Kebetulan alumni dari situ. Lalu sudah 4 tahun berkarya di UMN, di Kompas Gramedia Group awalnya. Lalu kami baru sekarang, saya terus terang untuk pegang UMN, untuk pegang Gonzaga, ditugaskan untuk semua kolese seluruh Indonesia. Tahun ini saya yang pegang, dan saya juga untuk Bapak Ibu yang belum tahu juga bahwa setiap alumni di Gonzaga zaman dulu ya, itu berkomitmen untuk setelah lulus itu berkarya juga untuk teman-teman di SMA. Jadi berkontribusi. Nah, pada tahun ini kami dari pihak jajaran manajerial juga dan direksi kami sudah meng-ACC untuk kerjasama kami dengan Gonzaga. Kami sedang ingin mengajukan kerjasama dengan Gonzaga bahwa nanti dengan melalui jalur raport saja Gonzaga bisa masuk ke UMN dengan potongan langsung 30% tanpa tes minimum gitu. Jadi kalau misalnya memang mau lebih tinggi lagi nanti bisa ikut tes gitu. Percaya aja bahwa saya pribadi sebelum saya nanti dipindah tugaskan kembali, saya ingin memberikan kontribusi untuk teman-teman di Gonzaga. Jadi nanti mungkin bisa diberdayakan. Begitu pula nanti teman-teman kelas 11-10 ya. Jadi adik-adik nanti bisa cari beasiswa di UMN juga gitu. Oke, mungkin saya akan langsung aja untuk, saya mohon izin share screen ya, Bu Anggi ya. Pak Tri, saya mohon izin. Boleh, silakan, Mas. Oke. Nah, ini UMN sekitar 5 tahun yang lalu, teman-teman ya. Jadi cuma punya 3 gedung. Ini awal-awal saya masuk mungkin dulu. Cuma ada 3 gedung, gedung A, B, sama gedung C, teman-teman ya. Dan ini 4 tahun yang lalu kita sudah membangun salah satu gedung baru juga, gedung 21 lantai. Ya, gedungnya yang ini nama gedungnya Tower D, Tower PK Oyong Jakob Utama Tower. Jadi kita tributkan untuk pendiri-pendiri dari Kompas Gramedia. Dan setelah itu kami akan membangun total masih ada 6 gedung lagi sampai di tahun 2033, teman-teman ya. Jadi sampai di 2033 itu kita total keseluruhan kita mau bangun 10 gedung. Masih kurang 6 berarti ya. Tapi saran saya sih jangan nunggu semua gedungnya selesai terus baru lulus ya. Karena di UMN ini punya program untuk lulus 3,5 tahun ya. Lulus yang 4 tahun, normalnya 4 tahun, paling lama itu 7 tahun. Jadi kalau misalnya kalian bisa cepat kuliahnya ya makin baik ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya, teman-teman saya di Gonzaga itu kuliahnya tepat waktu semua, teman-teman. Ya, kecuali kedokteran, mereka ngambilnya spesialis, teman-teman. Nah, kita akan wisuda itu setahun 2 kali, jadi memungkinkan kalian untuk bisa lulus 3,5 tahun. Kalian nanti akan wisuda itu di ASBSD. Kebetulan juga ASBSD itu punyanya kami, punya Kompas Gramedia Group. Jadi nanti wisudanya tidak di kampus, tapi di tempat kami, di exhibition terbesar satu Asia Tenggara, teman-teman. Nah, ini nggak luput juga, begitu kampus kita punya gedung yang baru, berbarengan dengan kami diakreditasi secara institusi itu akreditasi A. Dan UMN saat itu merupakan universitas paling termuda ya sepanjang sejarah Indonesia yang berhasil mendapatkan akreditasi A, teman-teman. Dengan mahasiswa aktif kami totalnya ada 9.000 mahasiswa. Tahun 2017 kita mengangkat ini teman-teman, digital disruption, dan kami bekerja sama dengan PwC, PricewaterhouseCoopers, itu top big four untuk accounting public ya. Lalu mereka kasih kami hasil research mereka bahwa mereka-mereka yang bisa lepas dari digital disruption adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk problem solving, adaptability,
lalu collaboration, leadership, creativity, and innovation, teman-teman. Ya. Semenjak research PwC ini keluar, kami beserta jajaran akademisi berkomitmen untuk mendidik kalian secara seperti ini. Dan bagi yang belum tahu, bagi industri mana aja sih Kak yang terkena digital disruption? Nah, udah pasti media and entertainment. Kami dari grupnya Kompas Gramedia Group sendiri merasakan bahwa media and entertainment itu sekarang berubah, ya. Sekarang berubah, yang awalnya mungkin papa mama kalian suka baca koran waktu itu, tapi sekarang sudah berubah. Dan kalian pun juga saya rasa udah jarang yang namanya baca koran ya. Kalian lebih hobinya pasti pasti bukannya yang kompas.com atau tribun.com ya, dan bahkan Line Today sekarang ya. Pasti kalian suka nontonnya hal seperti itu. Entertainment, TV sekarang udah jarang, semuanya beralih ke YouTube ya. Dan bahkan sekarang kalau misalnya mau ada yang viral-viral udah ke TikTok ya. Nah, ini cukup menarik juga ya, teknologi product and service like misalnya Gojek, Uber, Grab. Nah, itu contoh paling sederhana. Retail itu kalau misalnya kalian suka biasanya ke mall ya beli baju, sekarang kan nggak usah ke mall ya, ada Tokopedia, Bukalapak, itu gampang banget. Financial services itu pinjaman online ya, pinjaman online. Dan bahkan tahun 2020 awal ini salah satu bank swasta terbesar di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi financial services. Kita sekarang mau buka rekening, tidak perlu harus ke teller ya, cukup buka download aplikasi, kita daftar di situ, nanti kartunya akan dikirimkan. Itu sangat menarik sekali, teman-teman ya. Dan di tahun 2018 itu yang terkena dampaknya adalah yang biru, teman-teman ya. Itu ada consumer packaged goods, education ya. Education bagi yang nggak kebayang tahun 2018 itu education apanya Kak yang berubah jadi digital? Bimbelnya, teman-teman ya, bimbel. Bimbelnya tuh kalau misalnya dulu tuh zaman saya itu kan ada BTA, Intan ya, tapi sekarang udah berubah teman-teman. Ada yang namanya ruang guru. Ya tahun 2018 tuh ruang guru cukup apa istilahnya cukup booming ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu contoh education berubah. Hospitality and tourism munculnya Airbnb, Traveloka, lalu ada Agoda ya teman-teman ya, itu contoh paling gampang banget. Professional services ini sebenarnya sudah muncul di tahun 2004, cuman tidak terlalu booming. Cuman mereka yang sudah mengatur masalah keuangan ya, biasanya kayak gitu. Kalau kalian pernah dengar Joska itu yang sempat kena kasus, itu salah satu contoh professional services ya, bukan financial services gitu. Lalu yang di hijau ya itu mereka bilang ke kita bahwa ini akan berdampak di tahun 2022 ke atas. Jadi akan terjadinya di 2022 nanti. Cuman pada kenyataannya sekarang di tahun 2020 ini semua industri ya dari A to Z semuanya kena digital disruption, teman-teman ya. Proses bisnis semuanya sudah berubah menjadi disruption. Kemarin kita baru lihat salah satu contoh dari Freeport Indonesia bahwa dia sudah memanfaatkan digital, teman-teman ya, kendali jarak jauh. Jadi alat-alat itu sekarang alat-alat berat bukan manusianya yang nyupirin di dalam alat beratnya, tapi pengendaliannya sudah dari kantor mereka yang ber-AC, tempat duduknya juga udah ada. Mereka kayak main video game, joystick, ngendaliin alat-alatnya itu. Itu menarik, teman-teman. Ya, itu masuk ke energy and utilities, kelihatan banget. Dan healthcare pharmacy, seperti yang kalian lihat ya, yang untuk pemesanan obat ya, Halodoc, segala macam. Nah, itu salah satu contoh yang tahun 2020 ini sangat penting ya di masa pandemik seperti ini. Jadi kalian nggak perlu harus ke rumah sakit untuk ngantri, kalian cukup konsultasi via online aja. Ini contoh industri yang berdampak digital disruption untuk tahun ini semuanya sudah terkena. Bahkan proses bisnis kami pun juga berubah menjadi bisnis digital, teman-teman. Dulu tahun 2017 bisnis digital itu awal mulanya ciri-ciri adalah munculnya startup. Ya, startup itu contohnya kayak misalnya Gojek, Grab, Uber ya, e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, online shop
Ini ciri-cirinya kalau misalnya saya rasa kalian hampir di sini semuanya di sini pasti punya Instagram ya. Dan online shop ini kalau misalnya kalian lihat di komen-komennya tuh suka ada yang keju mozzarella khas Malang lah, terus wak doyok, tumbuh brewok. Nah, itu contoh-contohnya tuh teman-teman kalian jualan casing ya. Saya cukup kalian nggak perlu malu dan saya cukup appreciate ketika kalian sudah punya online shop kecil-kecilan seperti itu ya, atau nggak buka kue. Itu contoh hal kecil tapi berimpact buat kalian nanti di kemudian harinya, teman-teman ya. Kalau dulu saya sama teman-teman saya tuh jualan baju, teman-teman, jual baju-baju Gons itu dijualin ke alumni, itu banyak banget teman-teman, pasti laku ya. Nah, itu juga yang diajarkan oleh teman-teman di Fakultas Bisnis kami, yaitu Fakultas Bisnis kami itu semuanya sudah full digital, tapi ya semester 1 belajar konvensionalnya dulu. Lewat dari semester 1 semuanya sudah digital. Kalian yang hobinya sosial, pengen buka bisnis, nerusin usaha orang tuanya, ya, mau jadi marketing, finance, human capital, silahkan masuk ke manajemen. Ya. Selama kalian pelit sama teman, ya, atau nggak suka hitung-hitungan, yang suka jadi bendahara kelas tuh biasanya nombok. Dulu saya bendahara di Gons kelas 1 nombok terus ya. Jadi itu silahkan aja masuk ke akuntansi teman-teman ya. Di situ ada peminatannya auditing, taxation, accounting information system. Nah, lalu masuk ke Skystar Ventures teman-teman. Skystar Ventures ini inkubator terbaik satu Indonesia yang dimiliki universitas dan sudah terakreditasi A. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya ide-ide gila soal bisnis, bikin proposalnya masukin ke sini, mereka akan seleksi bisnis kalian dan kalian pastinya akan diberikan link bisnis, permodalan, tempat atau kantor gratis juga free ya teman-teman ya. Kantornya kayak gini, di atas gedung kami itu ada kayak buletan-buletan kecil gitu kayak ruko-ruko, itu buat kalian. Jadi semester 1 kalian sudah diajarkan untuk menjadi Chief Executive Officer atau CEO atau pemilik dari perusahaan kalian. Oke. Dan setiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali itu kalian biasanya akan terbang mengikuti tutorial atau pembelajaran bisnis di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, lalu ada di Abu Dhabi biasanya seperti itu. Di sana kalian nggak cuma untuk belajar tapi presentasi untuk mendapatkan capital tambahan. Contohnya adalah dreambox.id. Nanti mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian bisa cek di websitenya mereka, dreambox.id. Ini nanganin perusahaan-perusahaan apa sih? Salah satunya mungkin oil and gas, AKR. Ya. Omsetnya dia tuh sekarang itu sudah 4,1 miliar per tahun. Ya. Mereka adalah creative planner, tugasnya adalah ngebantu teman-teman untuk nge-branding. Ya. Jadi misalnya ada perusahaan pengen rebranding, pakai mereka. Lalu ini ada Fakultas Teknik dan Informatika, ini khusus IPA yang untuk program studi informatika ini, ya. Karena kenapa khusus IPA? Karena ini belajar soal software, full software ya. Full software belajarnya kayak gimana sih Kak? Belajar coding udah pasti, ya. Belajar programming, bikin mobile apps, bikin game. Kalau misalnya kalian suka nonton atau main PUBG, ya, Mobile Legend. Nah, itu atau enggak Grand Theft Auto. Nah, ini mereka mengajarkan kalian untuk membuat game seperti itu juga, teman-teman ya. Tapi nggak cuman ngajarin, tapi kalian juga harus bikin, harus buat ya. Nggak cuman sampai di situ, karena kami juga memaksa kalian, atau ya tanda kasarnya adalah memaksa ya teman-teman ya, untuk kalian bisa dipush untuk kalian bisa membuat game berupa virtual reality. You know what? Kalau misalnya kita lihat sekarang Xbox dan PlayStation 5 itu mereka sudah mengadopsi virtual reality. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian masuk ke penjurusan game development, kalian nggak belajar soal virtual reality, kalian akan ketinggalan, teman-teman. Indonesia sudah ketinggalan, dan kami tidak ingin membuat Indonesia ini makin ketinggalan dengan negara lainnya. Tuh. Kak, aku nggak mau game, aku maunya jadi hacker. Silahkan, kami ada peminatannya cyber security. Jadi kalian akan diajarkan menjadi hacker, tapi wet hacker dengan sertifikat. Ya. Certified Ethical Hacker, CH. Ini kalian jadi wet hacker, kalian melindungi data-data nasabah. Ketika kalian bekerja di banker, rumah sakit, di insurance, pasti data-data nasabah itu penting ya buat perusahaan. Makanya itu harus dilindungi. Beberapa tahun lalu sempat terjadi penyanderaan terhadap data-data nasabah di Indonesia, terutama rumah sakit. Nama virusnya adalah WannaCry, ya. Dan pihak rumah sakit atau perusahaan harus menebusnya dengan
cryptocurrency atau Bitcoin. Kayak itu nggak bisa dilacak. Nah, itu pinter-pinter tuh mereka ya untuk yang mereka jadi hacker. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi hacker tapi buat hacker ngelindungin perusahaan, masuk ke cyber security, silahkan aja ya teman-teman. Kebetulan depannya UMN ini adalah Adana Batik, yaitu suatu konsultan Bank Indonesia mengenai cyber security. Nanti kalian bisa magang di situ, tinggal nyebrang aja. Nah, untuk sistem informasi, program studi kami ada satu lagi namanya sistem informasi. Ini anak IPS boleh masuk nih, hobi komputer, silahkan masuk ke sini, karena di sini belajar separuh software, separuh lagi bisnis. Belajar coding, programming, iya, tapi cuma dasarnya aja, tidak terlalu dalam. Tapi kita lebih fokusnya ke big data untuk bisnis. Big data itu kayak gimana sih, Kak? Big data itu kayak business intelligence, data analysis, data warehouse, data mining, ya, database system. Jadi kalau misalnya tadi yang di awal saya udah cerita, salah satu bank swasta melakukan transformasi digital, teman-teman. Ya, semuanya udah tinggal by aplikasi aja. Sebelum mereka melakukan itu, mereka harus kumpulin datanya. Mereka harus punya datanya. Kira-kira nih kalau kita ngelakuin itu bakalan untung nggak sih? Gitu. Nah, yang bisa melakukan itu adalah teman-teman dari sistem informasi. Misalnya Gojek mau buka ekspansi di daerah Sulawesi. Kira-kira nih, kalau misalnya Gojek buka di Sulawesi, laku nggak ya, segala macam. Nah, itu teman-teman dari sistem informasi. Karena kenapa? Di situ dituntut untuk bisnis intelligence-nya itu bergerak, ya, jalan. Gitu, teman-teman. Lalu ada lab yang dipakai adalah ini, database system lab, udah pasti. Lalu kita masuk ke teknik komputer. Ini teman-teman di IPA khususnya, kita belajar fokus IoT, Internet of Things. Jadi ini belajar soal pengendalian jarak jauh, pembuatan hardware dengan metode sensorik ya teman-teman ya. Dengan metode sensorik, contohnya adalah dog feeder, smart house, yang di BSD ini sudah banyak banget smart house ya. Jadi kalau misalnya kalian keluar rumah sampai malam, kalian lupa nyalain lampu, kalian bisa pakai gadget kalian untuk nyalain lampu. Nah, itu contoh paling sederhananya. Kalau complicated-nya kayak gimana, kalau misalnya kalian tahu yang namanya PT Pindad, kemarin ya, awal Januari itu, mereka baru meluncurkan drone perang ya, kendali jarak jauh untuk peluncuran roket atau senjata rudal. Jadi kita nggak kalah juga dengan Amerika, kita juga sudah punya, sudah berhasil juga. Nah, itu dikendalikan jarak jauh. Itu salah satu contoh yang bisa dikerjakan teman-teman dari teknik komputer, teman-teman. Jadi kedepannya mau kerja di mana, banyak banget. Ini yang dipakai lab ya, salah satu lab ya, yaitu Network Management Lab, teman-teman. Lalu ada teknik elektro. Nah, kalau zaman dulu teknik elektro kita belajar soal listrik. Tapi kalau sekarang kita belajar bukan soal listrik aja, tapi automation industry. Ya, kalian bikin chipnya atau otaknya robot, teman-teman. Ya, bagaimana robot itu bisa motong secara presisi ya jendela tersebut supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, ini contoh paling sederhananya, teman-teman. Ya. Atau kalian mau bikin motor listrik, yang bikin itu adalah robot lengan, ya, teknik komputer, tapi otaknya, ya, supaya dia bisa bergerak, itu adalah teman-teman teknik elektro. Ini contoh paling sederhana, teman-teman. Ya. Lalu ini ada teknik fisika, ya, mungkin masih Pak Bambang ya, Pak Bambang Fisika ya, yang ngajar ya. Dulu fisika tuh saya ingat banget yang namanya ada Bu Siska sama Pak Bambang. Bu Siska mungkin sudah pensiun ya. Pak Bambang juga mungkin masih ada ya. Nah itu kita belajar soal teknik fisika, tapi berbeda ya teman-teman ya teknik fisikanya kami dengan sekolah SMA. Karena teknik fisika kita lebih berarah manajemen energi, fisika campuran teman-teman. Ya, bagaimana kalian membuat suatu bangunan yang sudah ada menjadi hemat energi. Misalnya GONS. Dulu tuh zaman saya nggak pakai AC, teman-teman. Mungkin zaman sekarang kalian sudah pakai AC ya. Itu dulu tuh rindang banyak banget pohon-pohonnya, ya masih banyak 10 tahun yang lalu nggak pakai AC. Itu masih dingin, teman-teman ya. Mungkin sekarang pakai AC mungkin sudah terlalu panas. Nah, itu contohnya simple bagaimana membuat GONS ini menjadi lebih dingin daripada sebelumnya. Nah, ini teman-teman dari teknik fisika. Oke. Lalu buat yang belum tahu, gedungnya UMN ini adalah gedung paling hemat energi se-Asia Tenggara, which is itu satu Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau cari role modelnya, nggak usah cari ke Singapura, cari aja di UMN. Kalau dulu belum ada UMN, memang benar carinya ke Singapura, karena dia yang punya untuk gedung paling hemat energi. Cuman sekarang
tahun 2014 sampai sekarang itu UMN yang gedung paling hemat energi Asia Tenggara atau Indonesia. Lalu kita masuk ke arsitektur. Kita ada peminatannya khusus, namanya Green Architecture. Nah, ini kalian membuat atau mendesain suatu bangunan yang sustainability atau green building, teman-teman. Ya, mengacu pada peraturan pekerja umum dan perumahan rakyat tahun 2018 atau 2015, saya lupa. Nanti kalian boleh cek bahwa bangunan yang ada di Indonesia dan bangunan yang ada di Jakarta khususnya itu harus memiliki 60% keberlangsungan ya, itu untuk gedung perkantorannya, untuk khusus untuk gedung perkantorannya harus memiliki 60% green building atau sustainability ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk arsitektur, silahkan kalian nanti tanya-tanya apakah di universitas tersebut memiliki green arsitektur atau belajar soal green arsitektur atau tidak ya. Ya, ini yang dipelajarin teman-teman. Buat yang belum tahu, salah satu himpunan arsitektur pertama di UMN itu adalah anak GONS, laki-laki. Itu ada di YouTube-nya kami, di YouTube-nya UMN, teman-teman. Nanti kalian boleh cek and recheck, itu anak GONS, saya lupa angkatan berapa, yang jelas adik kelas saya, udah pasti. Ya. Yang dipelajari 2 dimensi, 3 dimensi, sampai 4D juga, teman-teman. Ya. Ini contoh hasil karya anak UMN, mereka membuat exhibition, sampai bikin detailingnya seperti ini. Dan ini terminal untuk terminal transit ya, untuk MRT atau untuk bus ya. Kalian bikin sampai 4D-nya seperti ini, teman-teman, kerangkanya, detailingnya, dan pasti teman-teman itu akan lembur untuk teman-teman arsitektur ya. Oleh karena itu, kami menyediakan studio arsitektur yang buka selama 24 jam, tidak membuat orang tua kalian resah atau gelisah ya. Jadi kami berikan atau fasilitasi kalian ini, cowok-cewek dipisah, tidak digabung, teman-teman ya. Lalu kita punya D3, satu-satunya yang D3 hanya ini, perhotelan. Kita punya standarnya TOEFL prediction yaitu 450, yang pengen jadi chef, pengen kerja di cruise, mau kerja di perhotelan, silahkan masuk ke perhotelan kami. Labnya ada gede banget, satu gedung yang baru itu, satu lantainya itu ada khusus untuk teman-teman perhotelan lab. Kitchen-nya ada 3, cooking, pastry, sama plating juga ada, kelas kamar, kelas deluxe itu ada 2, teman-teman, berikut sama kamar mandinya juga, resepsionis, laundry room, dan lain-lain, teman-teman ya. Lalu ini ada Fakultas Ilmu Komunikasi, kita ada Journalism, dan ada Strategic Communication or PR atau Public Relation, teman-teman ya. Journalism yang kedepannya mau kerja menjadi broadcaster, kerja di pertelevisian, mau kerja di radio, ya, atau mau jadi wartawan, atau kalian mau jadi vlogger, atau kalian pengen punya sosial media yang memberikan sifatnya adalah informatif, silahkan masuk ke journalism. Ya, kalian akan belajar soal pengendalian hoax yang ada saat ini, ya, atau strategic communication. Ini tugasnya, atau PR ini, public relation, ini tugasnya adalah mengendalikan isu-isu yang ada atau yang sedang menimpa perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang nempelin brand di otaknya kalian. Ya, suatu brand yang nempelin di otaknya kalian. Contoh, sebagai contoh. Kalian ke warung, kalian pasti tidak bilang, Bu, Mbak, ada mie instan, pasti kan kalian langsung nyebut satu merek ya. Mereknya adalah Indomie ya. Bu, Pak, ada Indomie. Nah, kalian dikasih super mie juga, kalian iya-iya aja ya kan. Atau enggak, beli air mineral ke warung, Bu, ada Aqua. Pasti yang nyebut itu, dikasih le mineralnya juga iya-iya aja, atau dikasih Prima juga iya-iya aja. Padahal maksudnya kalian kan air mineral ya. Atau bahkan lebih frontalnya lagi, ketika kalian jalan-jalan ya ke Lotte gitu, atau ke Penfield tuh kan ada Hypermart ya kalau nggak salah ya dulu ya. Itu terus kalian ke supermarketnya, terus kalian tanya, Mbak, ada odol? Odol itu merek, teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, odol itu merek dari zaman papa mama kamu kecil. Ya, odol itu nama merek. Nah, itu contoh brand itu sangat melekat di tubuh kalian atau di pikiran kalian itu gara-gara strategic communication brand ini. Ya. Ini yang hobinya ngomong, silahkan masuk strategic communication. Yang hobinya nulis, silahkan masuk ke jurnalistik, teman-teman. Ya. Kami ada newsroom, ya, untuk teman-teman dari journalism. Ini lab-nya yang dipakai. TV studio juga sama. Ini lab yang dipakai juga. Lalu ini yang terakhir, ada Fakultas Seni dan Desain.
Kami ada DKV, desain komunikasi visual, dan film atau animasi. Di desain komunikasi visual, kita bagi jadi 2, ya, namanya graphic design. Sekarang namanya bukan graphic design, ya, visual brand design. Isinya sama aja, yaitu bikin marketing kit, bikin Instagram jadi feed, ya, suka gambar, atau bikin fotografi, ya, belajar fotografi, terus bikin konten-konten, ya, di sosial media, itu teman-teman graphic design. Kalau interactive media design, itu mereka yang bikin karakternya. Upin Ipin, ya, gimana bikin botaknya, pendeknya. Nah, itu teman-teman dari interactive media design. Tapi bukan yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah teman-teman di animasi, ya. Kalau film, itu mereka yang udah pasti, ya, bikin iklan, udah pasti, ya, bikin film, lalu bikin web series, ya, teman-teman, ya, video klip suatu penyanyi mungkin, ya, seperti itu. Nah, lalu ada bikin sound design-nya segala macam, itu teman-teman di film, ya. Ada salah satu alumni angkatan saya juga namanya Dirana Raya, dia pemenang bawa nama UMN untuk juara di Asia Tenggara, ya, film di Asia Tenggara. Itu menarik sekali, itu teman-teman, ya. Lalu ini lab-lab yang dipakai untuk teman-teman desain, itu ada studio fotografi, ini ada lab green screen studio terbesar yang dimiliki Universitas Satu Indonesia, itu ada di UMN, ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, Bapak Ibu perhatikan juga, di sini ada kamera berikut alat pendukungnya, ya, yang kalian bisa pinjam secara cuma-cuma atau gratis, ya. Kalian boleh bawa pulang juga. Syaratnya yang udah pasti kalian harus masuk jadi anak UMN. Yang pertama, kalian tidak boleh merusak itu barang, ya. Yang kedua, nggak boleh hilang. Terakhir, nggak boleh dijual, ya. Mentang-mentang kalian naluri bisnisnya jalan, aduh Kak, nggak sengaja Kak, kejual Kak. Aduh, nah itu nggak boleh, ya. Saya yakin bahwa teman-teman Gons nggak ada yang kayak gitu, karena kita bertanggung jawab, ya, dan jujur itu udah salah satu value kita dari dulu, dari awal masuk ke Gons, ya. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di UMN itu sudah tidak ada biaya lagi, biaya ujian, biaya lab, biaya peralatan, ya, kamera, itu semuanya sudah free, ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak ada uang kaget, nanti di tengah-tengah semester kok ada uang ini, ada uang itu, ada uang ini, nggak ada. Jadi semuanya itu free, ya. Jasa alma mater itu juga free dari kami, teman-teman. Kalau sudah masuk ke Green Screen Studio, kalian masukin hasil karya kalian ke sini, render farm lab, menyatukan scene per scene yang kalian sudah buat di sini, teman-teman. Setelah jadi di render farm lab, penyempurnaan, kita lihat di sini apakah ada kamera bocor, apakah ada sound bocor, apakah ada cahaya bocor. Kalau misalnya terjadi kebocoran seperti itu, jangan ditambal pakai Aquaproof, ya. Masukin lagi ke render farm lab, teman-teman, ya. Kalian perbaikin di situ, lalu setelah itu berhasil, setelah itu sempurna, dirasa sempurna, silakan kalian presentasikan hasil karya kalian yang kalian angkat, ya, atau isu-isu yang kalian angkat di depan 500 orang. Ini ujiannya, ya. Jadi di UMN itu tidak belajar hanya akademis saja, tapi belajar soal soft skill, pelatihan, ya, pelatihan cara bicara, public speaking. Ini penting banget buat kalian untuk menyampaikan hasil karya kalian atau tugas-tugas kalian. Nggak sampai di situ, karena pelatihan soft skill itu kita juga berikan sertifikasi yang bertaraf internasional, itu secara gratis juga. Setiap program studi kita punya sertifikatnya masing-masing, kalian harus aktif untuk cari sertifikat tersebut, karena kenapa? Sertifikat tersebut itu digunakan ketika nanti kalian lulus kuliah, ya teman-teman, ya, masuk ke suatu industri, itu kalian harus punya soft skill ini atau punya sertifikat ini, teman-teman, ya. Jadi ini yang membedakan kampus kami dengan kampus lainnya. Kami punya sarjana, sudah pasti. Kami punya program magang semester 7, sudah pasti. Dan yang terakhir, kami punya sertifikat internasional yang kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma. Dan ini kita punya library, kita buka dari jam 6 sampai jam 8 malam. Ya. Kalau misalnya nanti kita kuliah offline, ketika suasana ini sudah membaik, kita tetap ngelihatnya pemerintah, ya. Kalau suasana sudah baik,
Kalian bisa manfaatkan library kita untuk cari literasi, ya. Atau ketika kalian bosan nunggu kuliah, kalian bisa nonton Netflix gratis dari akun kalian. Nah, kami sudah sediakan akun Netflix yang kalian bisa gunakan ketika kalian sedang menunggu kuliah, ya. Ini bisa diakses hanya di perpustakaan, teman-teman. Kalian cukup bawa headsetnya aja pribadi, komputernya sudah dari kami, dari iMac, ya. Ini ada collaborative room. Collaborative room kami itu gunanya adalah bagi kalian yang pengen atau ingin membuat suatu bisnis, ya, tapi antar program studi, silahkan teman-teman pakai, ya. Lalu ini ada kerjasama kami dengan pihak luar negeri. Ini kalian bisa pilih ketika kalian pintar dan prestasi, kalian mau pilih mendapatkan beasiswa di dalam negeri atau di luar negeri, silahkan. Atau kalian pengen teruskan S2-nya di luar negeri, ini silahkan aja. Ini pilihannya sebagian kecil, ya, sisanya banyak banget sebenarnya. Ada di Jerman, Jepang, Korea Selatan, ya, Australia, Taiwan. Nah, terserah kalian boleh pilih mana aja yang kalian mau. Kalau mau di UMN lagi boleh, karena kami punya Magister Management of Technology, the one and only yang dimiliki, penjurusan yang dimiliki mengenai Magister Management of Technology hanya di UMN seluruh Indonesia, di Indonesia, ya. Sisanya ada di Singapura, satu universitas menyediakan. Jadi kalau nggak mau di UMN, mau ngambil MMT, silahkan ngambil di Singapura, teman-teman, ya. Nah, ini mereka yang berhasil mendapatkan beasiswa S2 ke Taiwan, teman-teman, ya. Ini juga sama, mereka yang ke Jepang juga. Dan ini, bagi yang belum tahu, UMN merupakan satu grup dengan Kompas Gramedia, teman-teman. Kita punya 200 unit bisnis yang siap buat nampung kalian ketika kalian sudah lulus, ya. Sebagai plan B, ya, bukan plan A. Plan A tetap sebagai passion kalian mau arahnya kemana. Kan ada tuh yang kayak misalnya bilang, Kak, wajib gak sih Kak masuk Kompas Gramedia? Enggak, tenang aja, chill aja teman-teman, ya. Ini kalau misalnya kalian nggak dapat kerjaan, amit-amit nggak dapat kerjaan, kalian bisa masuk ke sini kok, ya. Itu teman-teman. Kenapa? Karena Kompas Gramedia sendiri kami itu sekarang sedang bertransformasi menjadi digital, teman-teman. Jadi isinya semuanya anak-anak muda semuanya, ya. Jadi kita bukan kerjasama sekali lagi, tapi kita bagian dari Kompas Gramedia Group. Ya, kalau misalnya kerjasama itu pasti ada terms and condition-nya, ada batasan waktunya, ya. Tapi kalau ini nggak seumur hidup, teman-teman. Ya. Dan ini yang di luar dari Kompas Gramedia Group, sebagian kecil aku jelaskan di sini, ya. Lalu ini pathway, teman-teman, ketika kalian sudah lulus dari UMN, ya, ada di BMW Group Indonesia, ada BCA, Kempinski Hotel, NetTV, Astra International, Sinarmas Group, ya. Lalu ada Ogilvy Public Relation, Tokopedia, Traveloka, Lipo Group, kantor akuntan publik Ernst & Young, Deloitte, PwC, banyak banget, teman-teman. Ya, kalian boleh pilih kalian mau berkarya di mana. UMN tidak pernah memaksakan mahasiswanya untuk melanjutkan ke Kompas Gramedia, teman-teman, ya. Ini tadi aku sempat cerita pengembangan soft skill nggak cuma dari sertifikat, tapi pembelajaran seperti contohnya kita ngundang Andrew Collins, pemenang atau dia pembawa piala Oscar, ya, dari Hollywood, kita bawa ke Indonesia untuk teman-teman film dan animasi saat itu. Mereka yang bikin animasinya untuk Fast and Furious ke-6, kelima, ya, yang kelima. Fast and Furious yang kelima, lalu ada yang Avatar, ya, Avatar yang biru-biru, ya, bukan yang Legend of Aang. Lalu yang terakhir itu film 2012, nah itu beliau yang bikin, ya. Kami juga ada Miss UMN dan Mr. UMN juga. Kita ada public speaking juga by Coki Sitohang, teman-teman. Dan kita ada broadcaster dari Trax FM udah pasti. Lalu yang suka nonton Netflix, ya, Itaewon Class atau World of Marriage, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ya, itu nggak cuma nonton aja, tapi silahkan kalian ikutin event Koreanya ini, ya. Mau ketemu opa-opa, silahkan aja, ya, masuk ke sini. Lalu kita ada seminar politik juga. Dulu kita ngundang Bapak Yusuf Kala sama Bapak Tantowi Yahya. Sebelum pandemik ini biasanya 3-4 bulan sekali kita ngundang satu menteri atau Pak Wakil Presiden, biasanya seperti itu, untuk ngasih kalian kuliah umum, ya. Kebetulan Pak Yusuf Kala ini memang teman dekat dengan almarhum dari pendiri Kompas Gramedia, Pak Yaakob Utama, jadi beliau sering untuk datang ke UMN, teman-teman, ya. Kita ada UMN at Event, lalu kita ada UKM.
Ya, capoeira. Yang nyiptain capoeira di UMN itu adalah anak Gonzaga, angkatan 21. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya passion atau punya keinginan, silahkan aja kalian bikin perkumpulan kalian sendiri. Minimum itu 8-9 orang kalian sudah menciptakan UKM atau ekskul ya. Fotografi itu juga ada di UMN. Atau mau jadi e-sport, hobinya main PUBG, silahkan teman-teman. Kita ada UKM e-sport yang kita lombakan juga. Kalian bisa menyalurkan passion kalian di situ. Ya tadi aku sudah cerita, di UMN tidak belajar soal akademik tapi soft skill juga. Impact-nya adalah ini, karena kalian punya sertifikat ketika kalian sudah lulus, ya setiap setahun 2 kali pasti kita sudah punya angka 90% ke atas, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu diragukan lagi. Ketika kalian sudah punya sertifikat, itu lebih daripada teman-teman yang ada di kampus lain. Ya. Nah ini achievement kita, ya. Ini kalau misalnya kalian tahu, ini kacamata ini adalah alumni dari Gonzaga angkatan 22, namanya Dirana Raya. Beliau memenangi festival film ya di Beijing saat itu. Lalu kita ada Gamal dan Audrey yang kemarin itu mengisi acara di opening ceremonial Asian Games. Nah ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman kemarin yang sempat nonton pembukaan ceremonial Asian Games, pembukaannya pakai drone ya. Itu drone-nya yang punya anak UMN teman-teman, dan pilot-pilot drone-nya itu yang punya juga teman-teman UMN ya. Jadi ketika bentuk-bentuk formasi, nah itu mereka yang mengendalikan drone-drone tersebut teman-teman ya. Lalu teman-teman dari jurnalism ditugaskan ya, jadi special edition dari UMN ditugaskan untuk meliput ya 90 mahasiswa UMN yang di jurnalisme itu meliput kegiatannya Asian Games di Jakabaring dan Gelora Bung Karno ya. Dan ini yang paling penting juga, dua alumni kami ya, Elisa dan Sarah merupakan pendesain atau yang membuat desain dari medalinya Asian Games. Dan salah dua dari mereka juga adalah mereka yang membuat logo Para Games 2018 kemarin. Jadi di Asian Games dan Para Games kemarin kami cukup berkontribusi untuk bangsa dan negara. Lalu yang rumahnya mungkin jauh, silakan karena kita punya dormitory atau asrama. Cowok cewek dipisah ya, nggak digabung. Ya sudah pasti, nanti keenakan kalau digabung ya. Jadi kita pisah, cowoknya satu gedung, ceweknya 2 gedung ya. Fasilitas standarnya keamanan 24 jam, CCTV di mana-mana, ada jam malamnya, jam 10 malam. Kalau misalnya kalian belum masuk ke kamar kalian, ya, ibu asramanya akan telepon orang tua kalian. Ya, jaraknya 1,2 km, tapi kalian disediakan shuttle bus gratis dari UMN untuk bolak-balik kampus dormitory. Untuk kamarnya, standarnya adalah kamar mandi dalam sudah pasti, satu kamar sendiri atau berdua, sudah full furnished, jadi kalian nggak usah bawa-bawa lagi kasur ya, karena kita sudah sediakan, sudah termasuk listrik, air, dan housekeeping. Dan yang paling penting, anak zaman sekarang itu sudah ada wifi, ya, kudu ada wifi. Nah, kita sudah sediakan wifi untuk kalian, karena kenapa? Kalau misalnya kalian kalau kalian nggak ada wifi, itu kalian biasanya nggak bisa tidur ya, gelisah, ya, kejang-kejang. Sakaunya bukan narkoba, tapi sakaunya gara-gara nggak punya wifi, ya. Itu lucu sekali anak zaman sekarang ya. Nah, di UMN sendiri, baik dormitory, kita merupakan kampus yang bebas asap rokok dan bebas narkoba ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian mau masuk kuliah, kalian pasti akan dites urin. Ya, kalau misalnya terjadi ada yang positif narkoba, ya sudah pasti kami akan keluarkan atau tidak membatalkan penerimaan kalian, itu sudah pasti. Dan kami juga punya intel di dalam kampus yang khusus untuk menanganin masalah penarkobaan ini. Karena kita berkomitmen bahwa kami tidak akan main-main mengenai narkoba ya, obat-obatan terlarang, baik itu ganja maupun heroin atau narkotika lainnya. Ada jalur beasiswa juga. Nah, jalur beasiswa kami itu terdiri dari 2 bagian, akademik atau non-akademik. Oke. Nah, peringkat 1 dan peringkat 2, kalian mendapatkan potongan 50%. Ini kelas 11 sampai semester 2 ya. Kelas 11 semester 2 ya, benar. Peringkat 1 dan peringkat 2 itu potongannya 50% dari grade A.
peringkat 3 sampai peringkat 5 itu potongannya 30% di grade A. Ini ranking kelas ya, teman-teman ya. Kalau kalian ranking 5 besar kelas, coba tanyakan ke pihak sekolah, kalian itu peringkat berapa sejurusan. IPA IPS dipisah ya, nggak digabung. Jadi IPA sendiri, IPS sendiri. Peringkat 1 dan peringkat 2 se-IPA itu potongannya 100% uang pangkal, jadi uang pangkalnya nggak bayar sama sekali. Peringkat 3 sampai dengan peringkat 5 itu potongannya 75% dari grade A ya. 6 sampai dengan 10 itu potongannya adalah 60% dari grade A. Tapi kalian nggak usah khawatir. Kalian tanpa ranking pun melalui jalur raport sudah mendapatkan potongan 30% ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah daftar terus kalian nggak dapat 30% minimum, kalian chat kakak aja. Kak, aku siapa dari Gons, ini kok aku nggak dapat 30% ya. Silahkan ngobrol aja sama kakak, nanti kakak yang ajuin ya. Lalu ini ada jalur beasiswa non akademik. Jadi kan kalau di Gons itu ada suka ikut lomba ya, kita aktif ya. Mau rester atau suka yang bela diri ya, atau enggak basket, futsal ya. Silahkan aja kalian masukin ke sini. Waktu kalian lombanya saat SMA ya, bukan SMP. Kalian boleh pengajuan untuk program beasiswa itu. Ya, potongannya minimum juga 40%, teman-teman. Ya, di atas 30%. Kalau 30% rapot, ini 40% tadi. Untuk ranking 5 besar kelas, ya peringkat 3 sampai peringkat 5 itu kita up jadi 40%. Untuk yang non-akademik ini juga sama, minimum 40%. Teman-teman. Silahkan aja. Lalu lombanya itu harus lomba yang akademik atau non-akademik ya, teman-teman. Kalau misalnya e-sport boleh nggak, Kak? Boleh ya. Kalau lombanya kicau burung tuh, ya. Kak, kemarin aku lomba 1, Kak, tingkat provinsi, tapi kicau burung. Ya, aduh, nggak bisa ya, bro ya. Kalau kicau burung, yang mau sekolah kan atau yang mau kuliah kan, kamu bukan burungnya ya. Jadi yang kita lihat adalah dari peringkat yang tadi, yang ini lombanya oke nggak sih? Gitu. Nah, itu teman-teman mungkin bisa tahu. Oke. Nggak pernah ranking, nggak pernah ikut lomba, tapi orang tuanya adalah guru. Silahkan. Bagi teman-teman yang orang tuanya guru, ya, kalian mendapatkan potongan langsung 50% ya dari grade A. Bagi yang orang tuanya bekerja di Kompas Gramedia Group, silahkan. Kalian punya potongan 30% ya untuk teman-teman di Kompas Gramedia Group. Silahkan aja diajuin. Kak, aku mau beasiswa juga, ya kan? Tapi aku mau lebih dari 30%, tapi aku nggak pernah ranking. Kemarin ikut lomba juga kicau burung. Orang tua aku paksa jadi guru, kemarin nggak pernah mau, Kak. Gimana caranya? Silahkan ikut tes beasiswa. Kemarin anak gue sudah ada 5 orang yang ikut tes beasiswa, awal-awal ya. Ini kita buka kembali bagi kalian yang masih ketinggalan. Jadi kita ada buka tes pendaftaran tes beasiswa tanggal 27 September jam 9 pagi secara online. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah kalian masing-masing. Materi tesnya matematika, bahasa Inggris, TPA, tes potensial akademik atau logika. Ya, kalau misalnya di psikotes itu ada tuh bagiannya. Ya. Kami ada tes gambar juga bagi kalian yang mengambil DKV atau ambil film. Benefitnya, kalian mendapatkan potongan 30% sampai dengan 100% uang pangkal, jadi bisa free uang pangkalnya. Plus semester satunya juga free. Ya, jadi kalian uang pangkalnya bisa gratis, semester satunya juga gratis, teman-teman. Nggak sampai di situ, ya. Kita menyediakan beasiswa sampai 8 semester khusus bagi mereka yang mengambil program studi akuntansi, fakultas teknik, dan informatika, serta sistem informasi, teman-teman. Ya, kita punya tes keduanya nanti di hari yang sama juga. Setelah tes pertama, ada tes keduanya. Itu kalian punya benefit 8 semester free, nggak bayar ya. Caranya gimana? Caranya kalian bisa daftar di sini di pmb.umn.ac.id, biayanya 100.000, atau kalian bisa kontak kakak untuk info selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, biasanya nih kalian bisa kontak kakak di sini. Biasanya yang jadi pertanyaan orang tua adalah, Mas, ini boleh nggak sih dicicil? Boleh banget ya. Kita punya metode pencicilan terserah ya. Terserah orang tua. Jadi kita punya metode pencicilan. Setelah DP, setelah DP 8 juta, sisanya orang tua boleh nyicil berapa aja kapanpun. Maksimal bulan Juni tahun depan itu sudah harus lunas, atau sebelum perkuliahan ada itu sudah harus lunas ya. Atau kita ada program terbaru sifatnya pengajuan,
mengingat masa pandemik seperti ini, kita restruktur untuk pencicilan. Jadi kalian atau orang tua kalian boleh melakukan pencicilan uang pangkal sebanyak 12 kali, uang semester juga bisa 12 kali, teman-teman. Ya. Terus, nah ini yang menarik. Anak-anak GONS pasti banyak yang keterima di PTN atau perguruan tinggi negeri. Ya. Kalau kalian keterima di perguruan tinggi negeri, ada 9 ya. UI, ITB, IPB, Unpad, UGM, Undip, Unibrau, Uner, ITS Surabaya, jadi ada 9, kita kembalikan uang orang tua kalian yang sudah kalian cicilkan ke kita, dan hanya kami potong 1 juta aja. Jadi kita kembalikan semuanya, kita potong 1 juta untuk biaya administrasi. Jadi Universitas Multimedia Nusantara ini adalah universitas swasta yang motong sedemikian kecil, ya satu-satunya yang motong sedemikian kecil hanya di UMN. Karena kenapa? Kampus kami itu tidak berbasis profit oriented. Kita tidak ada gelombang, kita berdasarkan kuota. Jadi kuotanya itu per program studi, bukan beasiswanya ya, tapi per program studi. Kalau pakai gelombang, makin ke sana gelombangnya semakin mahal, kita nggak mau mainin seperti itu. Itu teman-teman. Oke. Kalau misalnya kalian malu-malu tanya kakak, silahkan email ke sini aja ke marketing@umn.ac.id. Gitu presentasi dari saya, Patri, Bapak Ibu, Wali Murid, dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Ad Maiorem Dei Gloria. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silahkan aja. Monggo. Baik, terima kasih banyak Mas Andri. Sama-sama, Bu. Teman-teman, ini kesempatan yang bagus banget, yang baik banget. Silahkan kalian gali informasi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Kalian mau tanya apa, apapun yang berkaitan dengan Universitas Multimedia Nusantara. Mumpung nih ada Mas Andri di sini. Silahkan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu ya mungkin Mas Andri, biar nggak capek, nggak bingung jawabnya juga. Boleh, Bu. Oke, silakan. Open mic dulu boleh. Yang mau bertanya, Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Guru juga boleh, teman-teman. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan disebutin nama, kalau boleh dibuka videonya biar Mas Andri juga bisa lihat nih. Oke. Oke. Halo, nama saya Regina. Jadi saya mau nanya nih, kan tadi kan saya kan masuknya agak telat ya, terus kayak saya dikasih tahu sama teman-teman saya, katanya kalau buat anak-anak GONS tuh ada potongan 30% ya? Iya, benar. Nah, kan saya kan udah sempet tes kemarin, yang tes beasiswa tanggal 30 Agustus. Oke. Nah, terus habis itu saya puji Tuhan keterima. Nah, terus habis itu saya mau nanya nih, masih berlaku nggak ya itu yang potongan 30% buat GONS? Jadi kayak masih bisa ditambah atau enggak gitu. Oh, oke. Gini. Jadi kalau misalnya, mungkin aku luruskan sedikit, kalau misalnya yang potongan untuk anak GONS itu, atau kalian punya beasiswa nih, ranking terus punya lomba, itu kita lihat mana yang lebih besar, gitu. Jadi kita lihat bukan penambahan, tapi mana yang lebih besar. Cuman itu tidak menutup kemungkinan untuk ditambahin. Misalnya kalian ikut tes beasiswa, terus kalian punya sertifikat nih, perlombaan atau ranking, atau kalian mungkin ada anak GONS. Kalian ngomong aja sama kakak, Kak, boleh nggak Kak ditambahin Kak? Mungkin ditambahinnya nggak full gitu ya, 30%, paling 10 atau 20% gitu. Kita sangat terbuka kok. Siapa sih panggilannya Michael? Kok Michelle ya? Nggak tahu nih nama saya, harusnya Regina Clara. Oh, Regina Clara, ya. Jadi Regina nanti boleh, Regina chat kakak aja, ya. Jadi nomornya kakak itu tadi kakak di chat ya. Jadi kalian yang mau daftar silahkan aja. Kalau kalian mau tambahan beasiswa, silakan aja kalian ngobrol sama kakak, ya. Jadi kita sangat open untuk masalah kayak gitu kok. Negotiable itu penting banget. Orang tua kalian masuk ke GONS juga pasti merasakan itu untuk masalah negotiable. I think kakak terbuka kok, transparan untuk hal itu. Ya, Regina boleh coba ya. Nih, boleh di chat di kakak nama lengkap kamu, nanti kakak bisa bantu. Ya. Oke, terima kasih. Dapat berapa sih Regina kemarin? Kenapa? Dapat berapa persen kemarin? 40%. Nggak apa-apa, tambahin aja nanti ya. Oke deh. Jadi kamu ngomong sama kakak ya. Oke. Ambilnya apa sih, Regina? DKV. DKV. Yes. Oke. Sama anak GONS saling bantu lah. Nanti kamu sama anak GONS lainnya juga bantuin yang lain ya. Oke.
Kasih Ada lagi? Yes, sama-sama. Good questions. Oke, Kalau terima misalnya ada kasih pertanyaan, Regina. ke chat ya teman-teman ya, ada nomor saya. Kalau misalnya nanti ke depannya butuh, silahkan aja pakai, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Regina. Yang lainnya boleh yuk, silakan yang mau tanya. Kak, saya mau nanya, Kak. Yes, Boleh. Siapa nih? Sebutin nama, terus juga di-open dulu ya kameranya. Oh iya. Saya Aurelius dari kelas 10. Yes, Saya mau Aurelius. nanya, kan yang jurusan film dan TV itu kan ada tes gambarnya tuh kan ya, Kak? Nah, Benar. itu tuh kira-kira tuh kayak gambar apa ya, Kak? Oke, kalau yang film itu gambarnya mengenai storyboard, Aurelius ya. Jadi bikin 5 panel. Jadi kalian ada narasi suatu cerita, kalian disuruh bikin scene per scene-nya. Kalau belum tahu storyboard, komik. Tahu ya komik ya? Komik itu, nah itu dibikin jadi 5. 1, 2, 3, 4, sama yang bagian klimaksnya yang 5. Itu yang namanya storyboard. Jadi kalian ceritain kalian gambarin alur ceritanya, ya. Terus background-nya, misalnya lagi menceritakan di pantai, ya ada pohon kelapa, ada laut segala macam. Nah itu yang namanya storyboard. Jadi kita tahu nih secara visual, oh dia lagi menceritakan orang tersebut lagi di pantai, lagi ngapain sih orang tersebut. Nah kayak gitu. Kalau untuk DKV itu kita punya narasi cerita juga, tapi kalian tidak dibikin untuk per panel. Jadi cuma satu cerita aja nih, cuman satu scene doang. Kalau tadi kan banyak scene ya, misalnya Aurelius lagi di kamar perjalanan mau ke Anyer misalnya, terus di Anyer lagi ngapain. Nah itu teman-teman di film tuh kayak gitu. Tapi kalau di kafe, Aurelius lagi di kamar, lagi presentasi atau lagi dengerin presentasi dari UMN, presentasi yang difasilitasi oleh Gons kayak gitu. Nah, itu kamu gambarin tuh kayak gimana situasinya, kamar kamu kayak gimana, oh ada bangkunya, ya ada laptopnya atau ada komputernya, nah itu kamu ceritain tuh. Itu DKV, bedanya seperti itu. Itu cukup jelas ya Aurelius ya? Oke, sip. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Aurelius. Kemudian ini di chat ada nih Mas Andri dari Una Ardianto. Saya bacakan ya. Kak, apakah karena film dan animasi berada dalam satu prodi, artinya akan belajar keduanya atau bisa spesifik aja? Oke, thank you Bu. Thank you Una. Jadi dari awal dari semester 1 sudah dipisah film dan animasi. Jadi secara spesifik. Jadi bukan bagi satu bagian. DKV dengan graphic design atau visual brand design dengan interactive media design juga dari awal juga sudah dipisah dari semester 1. Jadi kalian sudah diharuskan wajib pilih, ya kalian mau pilih yang mana. Film dan animasi juga sama, kalian harus pilih dari semester 1 juga. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak main-main, kita spesifikin sekalian. Gitu. Itu Una cukup menjawab? Oke, baik Mas Andri. Kemudian ada lanjut lagi nih ya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau tanya di kolom chat juga boleh. Nanti saya bantu bacakan sembari Mas Andri menjawab pertanyaan. Kemudian dari Kayla Ranjanto. Kak mau tanya soal rincian biaya per semester dan keseluruhannya berapa? Terima kasih. Nanti saya upload di sini ya untuk brosurnya ya. Sebenarnya sekalian saja ya Bu ya, saya minta izin untuk saya upload. Boleh Mas, silakan. Oke. Nah, itu di chat saya sudah upload untuk brosurnya. Di situ di dalam situ ada uang pangkal dan uang semester 1 kami yang Bapak Ibu atau orang tua kalian bayarkan hanya itu aja ya. Tidak ada biaya-biaya tambahan lagi. Jadi cuma itu aja. Kalau misalnya kalian tanya, Kak, di BUMN itu ada biaya apa lagi sih? Cuma ada itu aja. Ya, nggak ada yang luar daripada itu. Dan semester 1 sudah termasuk dengan 20 SKS, teman-teman. Gitu. Cukup jelas ya, Kayla ya. Kalau rinciannya biayanya per semester itu beda-beda, Kayla. Jadi per program studi itu beda-beda. Gitu. Nanti kamu bisa lihat di brosur kami. Gitu. Thank you, Kayla. Oke, terima kasih Mas Andri. Kemudian ini ada dari Jonathan Raditya nih Mas. Kak mau tanya, di sini ada jurusan videografi atau sinematografi? Tidak. Oke, sinematografi itu dulu nama fakultas di film, Jonathan ya. Jadi istilah sinematografi itu udah ketinggalan jauh banget. Udah
itu udah nggak ada di dunia profesional namanya sinematografi. Jadi udah spesifik film atau animasi. Jadi kita pecah tuh dulu di sinematografi, film dan animasi belajar dua-duanya. Tapi setelah kita pecah, kita udah nggak pakai istilah sinematografi, kita pecah film sendiri, animasi sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ada sinematografi, ya ada. Kita dari dulu ada namanya sinematografi, tapi namanya udah berubah, bukan sinematografi tapi film, gitu. Oke. Siap. Lanjut ya. Siap, Ini sama-sama Mas. Jonathan. Siapa? Lanjut. Ada Rachel dari Rachel Realdin. Kak, untuk spesifik jurusan manajemen, itu gimana ya? Sama peluang kerjanya kayak apa? Oke, manajemen ya. Bu, aku izin share screen ya, Bu, ya tadi ya untuk manajemen. Boleh. Silakan, Mas. Oke. Nah, sudah keluar ya, Bu, ya. Jadi, fakultas manajemen itu masuk ke fakultas bisnis, ya. Kita ada entrepreneurship atau bisnis. Jadi di semester ini tuh kalian akan masuk ke sini di semester 5 ya, teman-teman ya. Peminatan di sini kalian boleh pilih salah satu di semester 5. Itu kita ada entrepreneurship, bisnis ya. Kalian yang mau bikin usaha sendiri atau kalian mau nerusin usaha orang tuanya tapi dibikin digital, silahkan masuknya ke bisnis. Mau pilih marketing, yang mau jadi tim pemasaran atau tim yang ujung tombaknya perusahaan, silahkan kalian masuk ke marketing. Finance, kalian belajar soal forecasting, beda dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi kan laporan biaya ya, uang cash flow, itu teman-teman akuntansi yang pelajarin. Tapi kalau manajemen finance, itu forecasting belajarnya. Ya, penetapan harga, ya belajar soal inflasi, nah itu teman-teman di finance. Human capital, udah pasti kalian belajarnya soal SDM ya, sumber daya manusia. Kedepannya itu mau jadi HR, bagian payroll, atau menentukan orang mana sih yang cocok nih, yang duduk di sini tuh, di jajaran manajemen marketing tuh orangnya tuh harus kayak gimana. Itu human capital. Tapi kamu tidak mencarikan. Yang mencarikan adalah teman-teman di psikologi. Ya, namanya PIO, Physiology, Industrial and Organization. Itu ada. Ya, itu mereka yang punya alatnya, alat tesnya, ya, mereka yang mempelajari orang ini tuh karakternya cocoknya seperti apa segala macam. Nah, tapi mereka tidak menentukan orang yang pas duduk di sini adalah orang yang seperti apa. Itu cuma human capital. Kalau operation itu kita belajar soal supply chain, ya proses bisnis teman-teman. Ya, misalnya dulu kita kalau misalnya zaman kakak dulu, kalau misalnya kakak mau keluar kota naik pesawat, zaman SMA itu harus ke travel agent loh. Ya, ke travel agent, datang, terus ngeluarin bensin, parkir, nyari satu agent ke agent lainnya untuk bandingin harganya. Ya, itu wasting time banget menurut kakak. Tapi sekarang kalian mau cari maskapainya apa, penerbangannya kemana, udah by handphone aja. Itu salah satu contoh manajemen operation yang sekarang sudah berubah atau terkena dampak digital disruption. Gitu. Nah, peluang karirnya bagaimana? Bisnis itu lebih ke arah helicopter view. Ya, kalian bisa masuk di mana aja. Kalau kalian ngambil di bisnis, mau marketing, finance, human capital, operation, silahkan. Itu bisa. Kalau marketing, itu kalian pasti masuknya ke pemasaran, kalian udah pasti hobi ngomong ya. Terus finance, masuknya ke keuangan, udah pasti. Human capital sudah pasti. Human resource, operation, bagian manajemen operation, biasanya itu ada tuh supply chain-nya. Oke, nah prospek karirnya kemana? Banyak banget ke Astra, perusahaan-perusahaan yang real tuh Astra banyak banget teman-teman ya. Tokopedia, Gojek ya, lalu ada Unilever kalau misalnya kalian tahu kantornya di BSD, itu beberapa juga anak-anak operationnya dari teman-teman di UMN ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya prospeknya bagaimana, itu bergantung dengan kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian IP-nya kecil, ya udah pasti kalian bakal diterimanya bukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan kecil. Jadi ketika kalian berkuliah, kalian dituntut dua hal yang udah pasti. Yang pasti yang pertama itu adalah kalian punya IPK yang tinggi, di atas 3,5 lah sekarang lah ya. Terus yang terakhir, kalian punya relasi. Kuliah itu tempatnya untuk cari relasi. Itu yang harus kalian tekankan. Gitu, Rachel. Gitu. Oke.
Gitu ya, Rachel Realdin. Next lagi pertanyaannya Mas, dari Nikolaus Risang. Kak mau tanya, pendaftaran itu kapan? Dan jika mau belajar coding yang menuju software lebih baik jurusan yang mana ya? Oke, pendaftaran kita masih buka. Tadi kakak juga udah cerita, tanggal 27 September itu kita ada tes. Paling lama pendaftaran itu terakhir tanggal 25 September. Nah, di situ Niko bisa daftar ya di websitenya kita. Itu ada di www.umn.ac.id. Itu kalian bisa daftar di situ, cari saja bagian pendaftaran. Lalu, kalau mau belajar software, lebih spesifik untuk software ya, Niko bisa ambil program studi informatika ya. Itu belajarnya udah full software sudah pasti. Tapi Niko dipastikan dari IPA ya, Niko ya. Kalau dari IPS, Niko mungkin bisa belajar ke sistem informasi, tapi untuk belajar coding dan programmingnya itu tidak terlalu dalam. Gitu. Oke, gitu ya, Nikolaus Risang. Oke, next ada dari Johannes Septian Adinugroho. Kak, saya juga mau tanya, selain graphic design dan visual communication design dan arsitektur, apakah ada UI design atau desain produk seperti kendaraan juga? Oke. UI UX itu diajarkan di teman-teman DKV, desain komunikasi visual ya. User experience, user enterprise. Nah, itu teman-teman belajarnya di desain komunikasi visual. Itu udah standarnya kami gitu. Jangankan kendaraan, kita juga bikin ini kok interior ya, booth segala macam itu kalian diajarkan nanti gimana bikin itu lebih menarik gitu. Cuman nggak spesifik kalau kendaraan. Kalau kalian mau belajar yang spesifik, kalian pergi aja ke Jerman. Saya akuin, teman-teman saya banyak yang pergi ke Jerman langsung belajar mengenai produk desain untuk kendaraan ya. Dan sekarang ada salah satu juga yang kerja di VW ya, di VW sana sebagai perancang untuk kendaraan juga salah satunya gitu. Jadi nggak usah setengah-setengah. Kalau misalnya mau ini langsung aja ke luar negeri gitu. Karena kendaraan itu, desain kendaraan paling bagus ya mobil-mobil Eropa gitu. Johannes, cukup jelas ya Johannes ya. Oke, gitu ya. Johannes Septian Adinugroho. Lanjut nih. Mas, ada dari Lydia Iswara. Selamat siang, saya mau tanya, rata-rata satu kelas jurusan DKV berapa jumlahnya? Terima kasih. Oke, good. Nah, ini tadi Lydia yang tadi saya cerita bahwa program studi kami dibatasin, kuotain. Jadi, intake kami untuk setiap program studi DKV dan film masing-masing 350, tidak boleh lebih. Di mana diantaranya satu kelasnya maksimum 30 orang, tidak boleh lebih. Kecuali gedung yang baru itu boleh 40. Tapi kalau gedung yang kecil itu, yang bulat itu 12 lantai, itu cuma boleh 30 orang, tidak boleh lebih dari itu. Karena kita mau menuntut kualitas pendidikan anak ketika di perkuliahan. Jadi kita nggak ada tuh satu skripsi dua orang, atau satu kelas isinya 80, 100 orang. Itu nggak banget kayaknya. Ya, tidak ada apa ya, istilahnya kalau di Gons itu, karena dulu saya suka naik gunung, kayaknya nggak ada gregetnya gitu loh, nggak ada daya juangnya kalau udah kayak gitu. Jadi kayaknya anak Gons nggak pernah lah cupu-cupu gitu ya, satu skripsi masa berdua. Itu ada loh kampus lain, nanti kalian bisa tanya-tanya gitu. Oke, itu ya Lydia ya. Semuanya kita batasin per kelasnya. Itu sudah pasti, nggak mungkin nggak. Oke, terus Mas ini ada yang minta dari Nikolaus Risang, berarti minta. Oh ya, boleh. Website tes lagi nggak, Kak? Ya. Atau di pb. Sama aja sih. Ini ada, saya sudah ketikkan di chat. Kalau misalnya kalian mau daftar silakan. Kalau kalian mau tanya-tanya soal UMN atau sama-sama anak Gons ngerasa mungkin ya kan malu-malu kan Bu. Udahlah aku ke kakaknya aja yang kemarin alumni Gons. Silahkan aja kontak kakak, it's okay. It doesn't matter kok, sama aja. Gitu. Oke. Sama-sama Nicholas. Teman-teman, silakan semua informasi yang ada di kolom chat itu difoto atau dicatat. Ya, jangan sampai kalian kehilangan informasi ini, aduh harus kontak kemana, nanti tanya temannya, ini kontak kemana, silakan difoto aja. Boleh ditulis juga boleh. Oke. Masih 15 menit mungkin ya, Mas.
Nggak Kita apa-apa. open pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Siapa nih, Khusus, Bu, nggak teman-teman? apa-apa. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu wali murid juga boleh, Bapak Ibu guru juga boleh, silakan. Biasanya orang tua nih, Bu, harus yang banyak nanya ya, Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, tanya aja. Saya welcome. Saya sangat terbuka kok, Bu. Oke, silakan digunakan yuk teman-teman kesempatannya. Mumpung ada Mas Andri nih di sini. Bertanya sepuas-puasnya, mau tanya apapun tentang UMN. Oke, mungkin bisa sedikit. Oh iya, silakan. Mau nanya, Kaila. Siapa? Kaila. Oh, Kaila. Yuk, boleh open videonya biar Mas Andri bisa lihat. Oke, jadi saya mau nanya, kan niat saya mau masuk Vkom, ilmu komunikasi. Nah, saya mau nanya, dosen-dosen tetap dan tamunya tuh siapa aja? Oke. Karena takutnya ya, mungkin ntar ada dosen yang ntar kuliahnya apa, tapi ntar ngajarnya apa. Siapa tahu kan ada yang kayak gitu. Yang gitu aja sih, Kak. Oke, good questions, Kaila. Vkom-nya apa nih? Vkom-nya mau journalism atau strategic communication atau PR? Strategic communication. Oh, PR. Oke, good questions. Ini menarik ya, karena gini, Kaila, aku cerita sedikit, kepala program studi untuk strategic communication, ya, itu merupakan ketua untuk public relation di Indonesia. Itu tahun lalu. Jadi segala iklan-iklan juga, ya, itu harus melalui dia. Semua iklan-iklan yang di TV itu yang ada di Indonesia itu harus melalui dia dulu, disaring. Ini pantas nggak sih kalau kita tampilin? Kalau nggak pantas, cut. Nah, itu dia yang jadi jurinya. Itu dia cut-cutin. Nah, itu satu. Terus ada direktur public relation dari si Citylink, ya, strategic communication Citylink namanya sekarang, bukan PR ya. Itu ngajar sebagai dosen juga di tempat kami. Lalu ada salah satu experter untuk sosial media. Jadi dia itu dulu yang nanganin, kalau misalnya kalian tahu KOL itu, Key Opinion Leader, brand ambassador kayak misalnya Aukarin itu kan salah satu KOL ya. Nah itu yang menciptakan KOL yang ada di Indonesia ya, Aukarin dan teman-temannya itu adalah dosen di salah satu di PR juga, strategic communication, dan itu semuanya dosen tetap gitu Kaila. Jadi untuk bobotnya Kaila saya cukup mengerti bahwa ada beberapa di universitas memang yang bobotnya lebih besar, yang honorer ya, yang dosen honorer ya, yang nggak tetap di situ. Nanti jatuhnya deskripsinya agak lama tuh kalau udah kayak gitu. Tapi kalau di kami dosen tetap kami itu ada 90%, 10%-nya itu dosen expertise atau dosen yang honorer, teman-teman gitu Kaila. Jadi Kaila nggak usah takut dan teman-teman nggak usah takut. Itu saya sudah pastikan. Gitu. Cukup jelas ya Kaila ya? Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama Kaila. Oke, terima kasih Kaila. Yuk teman-teman. Ada beberapa menit lagi nih. Nggak apa-apa, saya tanya aja. Ya. Dari teman-teman kelas 10 atau kelas 11 yang lainnya juga boleh loh nih tanya-tanya. Atau untuk persiapan ya Mas. Iya, dulu tuh saya dari kelas 10 loh. Cari-cari tahu soal kampus gitu. Kayaknya kampus mana. Dan yang kalian harus tahu ya, kakak boleh kasih info. Kalian tetap boleh. Kalian ini pinter-pinter kok. Saya rasa anak-anak Gonzaga ini, karena saya anak Gons juga, tapi saya tidak termasuk pinter ya. Jadi saya rasa nih kalian itu pinter-pinter. Lebih daripada saya, dan kita sudah beda generasi, udah jelas 10 tahun loh, 10 tahun, dan saya rasa kalian itu cukup pinter-pinter untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya sangat mendukung untuk kalian masuk perguruan tinggi negeri yang kalian mau. Benar-benar kami sangat mendukung 100%. Tapi, please jangan idealis. Ya, semakin kalian idealis, yang rugi bukan kamu, tapi orang tua kalian, teman-teman. Percaya aja 100%, karena saya sudah mengalami itu. Ya, kalian idealis, pengen masuk yang negeri, lalu kalian lupa kalian harus punya cadangan. Nah, itu yang membahayakan. Karena kenapa? Orang tua harus mempersiapkan keuangan kalian untuk kalian nanti kuliah swasta loh. Kalau misalnya amit-amitnya kalian nggak keterima di PTN. Ya, kalian harus cari perguruan tinggi swasta yang menyediakan beasiswa, satu. Terus yang kedua yang bisa dicicilkan. Yang ketiga, duitnya yang dicicilin bisa dibalikin semuanya. Ya, jadi orang tua seneng, kamu seneng, ya kan? Kamu
sudah berusaha keras untuk mendapatkan hasil PTN, udah keterima, orang tua juga seneng, tapi lebih seneng lagi kalau duitnya bisa balik. Percaya sama saya, pasti kayak gitu. Ini menurut pengalaman saya dan teman-teman. Jadi kita bekerja itu jangan bekerja doang, tapi kita juga harus be smart, ya. Apalagi kalian, saya rasa kalian belum mampu untuk bekerja sendirian atau cari uang sendiri, masih bergantung sama orang tua. Silahkan aja, gitu, ya. Dan banyak kok yang kayak gitu. Kemarin banyak dari teman-teman di UMN juga, dari teman-teman di GONS udah keterima di UMN, terus keterima di UGM, kita balikin semuanya. Nggak ada speser pun juga. Yang kita tinggalin cuma 1 juta itu aja. Gitu ya, Bu Anggi kan? Benar ya, Bu? Oke, benar banget nih, Mas. Nanti Bu Anggi akan ngalamin lah, Bu Anggi. Dulu zaman saya tuh, saya ke BK terus bolak-balik. Aduh. Langganan ya, Mas ya? Langganan. Oke, teman-teman nih, kita dapat tips and trick, gak cuma dapat pengetahuan tentang gimana sih UMN, tapi juga dapat tips and trick dari Mas Andri nih, buat kalian ke depannya dalam menentukan karir mungkin ya, Mas, dalam pemilihan universitas. Benar. Jangan sampai kalian salah milih, jangan sampai juga punya pilihan yang idealis gitu ya, Mas ya. Idealis boleh, tapi juga harus smart, Bu. Smart, benar. Ya, betul banget. Okay. Ini ada pertanyaan juga, Bu, dari Mbak, dari Lydia Iswara lagi nih. Program di cafe, ada internship berapa lama? Tuh, Mas, silakan. Semua program studi yang ada, Lydia, itu ada internship ya. Maksimal itu 90 hari, jadi 3 bulan kerja, 3 bulan magang. Ya, biasanya teman-teman DKV itu ke agency advertising, Ogilvy, ya. Terus ada WPP, ya. WPP itu salah satu agensi besar bawaan dari British, ya, dari Inggris, ya, buka cabang di Indonesia. Itu banyak banget agensinya dia. Itu isinya anak-anak UMN semua, ya. Kalau misalnya kalian tahu Najwa Shihab, narasi, nah itu isinya anak-anak UMN tuh, dari jurnalisnya sampai desainnya itu anak-anak UMN, teman-teman. Nanti boleh cek and recheck, ya. Jadi kayak gitu, Lydia, udah wajib hukumnya. Kalau kamu nggak bisa magang, kamu nggak bisa lulus skripsi soalnya, gitu. Jadi wajib. Terus ini ada sekalian dari Maria Josephine, apakah anak dari jurusan IPA bisa daftar ke jurusan IPS? Bisa dong. Anak IPA boleh semua program studi yang kita milikin. Boleh ambil. Gitu. Lydia, terima kasih. Sama-sama, Lydia. Gitu. Oke, gitu ya, teman-teman. Ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi mungkin ya, Mas ya, sebelum menuju setengah 3. Boleh, Bu. Pak Tri nih, Pak Tri mana? Pak Tri kok nggak ada suaranya, Pak Tri? Ada nggak nih, Pak Tri? Pak Tri. Mungkin udah pindah ke ini lain mungkin ya, Mas. Karena ada beberapa presentasi juga. Oh, ini Pak Tri ada nih. Oh, ada. Halo, Pak Tri. Halo Andri. Halo. Saya ingat dulu beliau yang ngajarin saya tiap pagi Mars College Gonzaga. Iya. Pak Tri, awet muda. Tahun lalu ada, biasanya kalau diterima di UMN tapi juga diterima di negeri dan akhirnya milih di UMN, itu biasanya itu fakultas apa? Biasanya kalau yang keterima di negeri, terus nggak pilih negerinya, pilihnya ke UMN, itu biasanya DKV-nya, Pak, biasanya. DKV atau filmnya. Itu karena kan kita memang juaranya, Pak. Kalau diperingkatin untuk seninya atau artnya, UMN itu nomor 1, Pak. Gitu. Jadi memang dihandal lah, Pak, dalam tanda kutip. Saya juga bingung juga. Waktu dari zaman saya sendiri pun juga paling banyak juga ke arts-nya itu dulu. Padahal belum booming. Gitu. Cuma sekarang sih sama rata, Pak. Bingungnya juga sekarang sama rata. Baik dari fakultas bisnis, komunikasi, jadi bahan rebutan juga. Bingung saya juga. Puji Tuhannya rame sih, Pak. Gitu. Banyak berkembang. Cuman kebetulan kan memang kita ini di Kompas Gramedia sendiri isinya teman-teman dari Loyola, Pak. Dari direksinya pun teman-teman dari Loyola. Direksi saya dari Canisius, terus GM saya dari John de Brito, dan saya dari GONS. Memang tahun ini saya diutus untuk membuat suatu kerjasama. Jadi kita start dulu, kenapa enggak saya mulai dari Gonzaga untuk memberikan 30%.
alma mater saya sendiri, Pak. Gitu. Dari data perwalian itu kemarin itu banyak sekali anak-anak yang inginnya ke negeri itu ya. Kan perwalian yang lalu itu kami mendata siapa yang akan pilihan fakultasmu apa, perguruan tinggimu apa, itu 90% itu menyatakan maunya ke negeri ya. Situasi pandemi memang mengarahkan anak ke situ gitu ya. Silakan itu, oleh karena itu silakan Andri, atau saya sebut Mas Andri saja, dalam ini nanti masih akan berkelanjutan atau hanya satu sesi ini toh? Kalau masih berkelanjutan, silakan bagaimana cara menarik untuk anak-anak Gonzaga. Tapi yang bagi saya yang paling mengesan adalah bahwa yang Andri sampaikan itu sangat membumi gitu ya. Karena sapaan-sapaannya itu sangat Gonzaga gitu loh. Itu terasa sekali, itu yang paling terasa membuminya. Itu saja. Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Tri, karena memang kita semua kayaknya didik dari Gons juga kayaknya punya karakter yang sama, Pak Tri. Ya, jadi saya akan bantu teman-teman Pak Tri. Saya juga sudah sampaikan ke Pater moderatornya sekarang, Pater siapa ya, saya lupa juga. Pater Okta. Pater Okta, angkatan 16 itu Pak Tri. Saya sudah sounding ke beliau juga, ayo Mas, udah kumpulin aja, nanti biar saya sampaikan ke kepala sekolah. Saya juga sudah bicara juga dengan beberapa guru Pak di Gons untuk gimana saya mau kasih kontribusi untuk adik-adik saya di Gons. Dengan cara ini mumpung saya masih di sini ya kan Pak. Terus mereka setuju, oke silahkan. Apalagi dari masa pandemik seperti ini Pak, itu sangat ngebantu. Gitu. Dan kita akan kembalikan kok Pak, uang yang mereka cicilkan ke kami ketika mereka masuk ke PTN, kita akan kembalikan. Cuma kita potong 1 juta aja, kita kembalikan semuanya. Gitu. Itu Pak Tri. Itu Bu Anggi. Salam aja mungkin Pak Tri buat, siapa ya, mungkin masih ada ya di situ ya. Pak Bambang masih ada, Bambang masih Bu Siska masih ada. Bu Siska masih? Bu Siska masih ya? Oh ya ampun. Pak Dewa masih, Pak Dewa. Pak Dewa sudah pensiun. Sudah pensiun. Waduh. Sudah. Tahun kapan Pak kemarin ya Pak? Tahun ajaran ini sudah tidak mengajar. Tahun lalu masih. Bu Woro masih ya Pak ya, Bu Woro ya? Bu Woro masih Mas Bu Woro. Ya. Bu Woro ya. Oh iya BK dulu. Sebenarnya ya. Pak Bambang Utomo, lalu Bu Woro, lalu Bu Siska itu sebenarnya sudah pensiun tapi masih dikaryakan gitu ya. Terus ada yang saya ingat ya Pak Tri ini udah matematika tapi ngajarin Mas Kolese, udah fix banget ya. Terus ada Mr. Day, Pak Him, Pak Him, Bu Odil masih Bu Odil. Bodil masih ya. Bodil ya. Aduh, salam aja deh Bu buat mereka ya Bu ya. Oke, siap. Saya bisa disampaikan. Saya baru kontribusi untuk teman-teman adik-adik di Gonzaga. Nanti guru-guru saya akan coba bantu untuk selanjutnya ya. Gitu. Tapi itu janji saya sih Pak. Siap. Baik, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan, Mas Andri? Udah nggak ada Bu. Udah jadi kalau misalnya ada yang ini silahkan kontak kakak. Tadi kayak Regina mau ini naikin beasiswa, come on kontak kakak aja, nggak apa-apa ya. Anytime kalian bisa kontak kakak, mau daftar, mau naikin beasiswa, silahkan kita negosiasi. Kak, nanya lagi Kak. Boleh silakan. Kan tadi kan tesnya ada yang 27 September ya Kak? Iya benar. Iya. Kok? Linknya itu nanti dikasih atau link untuk tesnya? Gimana? Link untuk tesnya ya. Nah, linknya itu nggak pakai Zoom gini, Niko. Jadi linknya itu cuma pakai gadget atau HP aja. Itu kayak bentuk kalian ujian aja. Nanti kalian dikasih link untuk kalian ngerjain ujian. Jadi bukan tatap muka gini, enggak, Niko. Jadi nggak makan kuota. Cukup jelas ya, Niko ya? Oke. Link pendaftaran atau link untuk tes nih, Niko?
link untuk tes. Kalau link pendaftaran udah Oke. saya buka. Ya. Link untuk tesnya nanti Niko itu gampang banget. Mungkin kemarin tuh Regina juga udah tahu. Kita nggak ada tatap muka kok. Jadi cuma kejujuran kalian aja. Kita tuntut kejujuran kalian ketika kalian mengerjakan gitu. Jadi kalian kayak ngerjain ujian di Gons gimana sih ya? Tapi versi digital ya udah kertasnya ya. Itu ya Niko ya. Good questions. Thank you Niko. Lagi teman-teman. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Kalau sudah cukup, mungkin bisa ditutup aja mungkin ya, Mas? Baik. Terima kasih Bu Anggi, Pak Tri. Ya, salam untuk saya. Angkatan 22, GONS 22. Mohon maaf mungkin sekarang saya belum berkontribusi untuk guru, tapi saya mencoba untuk ke teman-teman terlebih dahulu. One day kita akan saling kerjasama untuk guru. Terima kasih untuk Bapak Ibu wali pendamping, tetap semangat, tetap sehat untuk mendampingi teman-teman yang sedang sekolah online. Ya, semoga tetap sehat, dan teman-teman yang sedang bersekolah di GONS angkatan tadi beda deh, 32 ya, 33, 34 ya, ada 3 angkatan. Tetap raih impian kalian ya, jangan terlalu idealis ya, nanti kasihan orang tua kalian. Terus idealisnya harus smart juga ya. Saya di sini Antri selaku dari grup dari marketing di UMN dan Kompas Media Group, bersedia untuk membantu kalian ketika kalian mau berkuliah di UMN. Itu saja janji saya. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat juga ngejalanin aktivitas PSBB ini. Stay at home, stay healthy ya. Jadi jangan kemana-mana gitu. Yeah. Itu doa saya buat kalian. At Maiorem Dei Gloriam, teman-teman. Yeah. Thank you so much. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Mas Andri. Saya mewakili dari tim BK dan SMA Kolose Gonzaga, terima kasih sekali karena sudah mau hadir, menyediakan waktu bergabung bersama kami di sini untuk sharing kepada adik-adik nih, adik-adiknya Mas Andri juga ya nih, sama-sama dari Gonzaga juga. Terima kasih atas semuanya, informasinya, juga support, semangat, tips and triknya, pokoknya jangan kapok, Mas. Pasti, Bu. Pasti, Mbak. Anytime kalau misalnya kalian butuh ada sponsorship, ngomong aja ke saya. Nanti saya akan pastikan bantu. Oke, siap. Gunsfest ya. Baik, teman-teman. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Saya mohon izin pamit. Ya, Bapak Sampai Ibu. berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Bu Anggi. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu orang tua murid. Terima kasih, teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Selamat ya. Terima kasih, Kak. Ya, saya terus live dulu. Baik, saya izin pamit atau abis ini ada boleh. lagi, Bu? Boleh, Pamit silakan ya. Mas Andi. Ya. Bu Anggi, Pak Tri. Terima kasih. Makasih ya, Mas. Ya.